Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga, di mana pada hari ini kita akan mendemonstrasikan tugas yang ada di pertemuan 2 ya, yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, serta nanti bagaimana cara menghilangkan index.php, serta ada pembahasan mengenai model, view, dan juga controller. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu model view dan controller. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa framework Code Igniter ini merupakan sebuah framework yang menggunakan konsep yaitu MVC, di mana MVC merupakan sebuah teknik ataupun konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 bagian, yaitu ada model, ada view, dan juga controller. Nah, yang pertama kita bahas dulu model. Model adalah kelas yang merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Nah, biasanya model ini nanti berkaitan dengan proses bisnis dan juga nantinya akan berhubungan dengan database. Di mana nanti untuk model itu penyimpanannya ada di application, kemudian ada di folder models. Nah, di models ini nanti akan kita simpan file-file model yang nanti akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah view. View ini merupakan bagian yang akan menangani halaman user interface ataupun halaman yang akan muncul pada user atau pada browser. Kemudian untuk penyimpanannya nanti ada di folder application, kemudian folder views. Nah, di views ini nanti kita bisa buat folder baru ataupun folder-folder yang nantinya berhubungan dengan tampilan yang akan ditampilkan di browser. Kemudian yang ketiga adalah controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan juga views. Jadi, controller ini merupakan penghubung antara model dan juga views. Nah, untuk controller sendiri, untuk foldernya ada di application, kemudian nanti ada controllers. Nah, untuk bentuk umum, kemudian contoh-contoh penggunaan model, view, dan controller itu ada di dalam modul. Kita lihat modulnya. Baik, yang pertama di sini adalah contoh penggunaan controller ya. Kita akan buat satu buah controller yaitu latihan1.php yang disimpan di dalam application controllers. Kemudian controller ini mempunyai satu buah function yaitu index yang menampilkan echo seperti ini. Kita buka text editor ya. Ini saya sudah buka project sebelumnya ya, yaitu web programming. Kita akan buat file baru ya. Kita masuk ke dalam application, kemudian controller ya. Di sini baru ada contoh.php, kemudian welcome.php. Nah, di controller kita klik kanan, kemudian kita buat file baru ya, new file. Kita beri nama latihan1.php. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan buat struktur dari controllernya. Nah, kalau kita cek di sini kelas latihan1 extend ke dalam CI controller. Oke, kita buat tag pembuka PHP. Oke, kita buat kelas. Kemudian nama kelasnya sesuaikan dengan nama file, yaitu latihan1. Kemudian extend ke dalam CI controller. Ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Di dalamnya kita buat function. Kemudian nama fungsinya adalah index. Kemudian kita buat echo, yaitu tadi selamat datang, selamat belajar web programming. Seperti ini ya. Kemudian kita coba save untuk filenya. Kemudian kita buka browser untuk menampilkan hasil dari controller ini ya. Buka browser, kemudian ini indeksnya ya, indeks dari project kita yaitu web programming. Saya akan masuk ke dalam
index.php ya, karena harus menggunakan index.php dulu. Kemudian nama controllernya adalah latihan 1. Kemudian kita coba enter. Nah, muncul ya. Oke, ini tampilannya ya. Selamat datang, selamat belajar web programming. Nah, kalau kita lihat, di sini ada localhost, kemudian web programming. Nah, ini adalah project kita yang ada di htdocs. Kemudian index.php ini adalah index dari coordinatornya. Nah, nanti kita akan hilangkan index.php ini agar nanti bisa langsung kita panggil controllernya. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini sudah ya, kita coba tampilkan hasilnya. Berikutnya adalah ada contoh 2, yaitu penggunaan controller dan juga model. Kalau sebelumnya tadi di contoh 1 kita hanya menggunakan controller. Nah, di yang kedua ini kita akan menambahkan atau menggabungkannya dengan sebuah model. Nah, kita akan buat model, yaitu model underscore latihan 1 di dalam application models. Kita buat ya untuk modelnya. Kita buka text editor, kemudian kita ke models. Ya, di models ini belum ada ya. Kita klik kanan new file model underscore latihan 1.php. Ya, model underscore latihan 1.php. Kita buat kelas modelnya extend ke CI model. Kemudian kita buat variabel ya untuk menampung nilainya nanti, yaitu nilai 1 dan juga nilai 2. Kemudian variabel hasil untuk menampung hasil dari nilai 1 dan nilai 2. Kemudian ada satu buah function, yaitu penjumlahan. Nama functionnya jumlah. Kemudian dia ada 2 parameter, yaitu nilai 1 yang defaultnya adalah 0 dan nilai 2 yang defaultnya 0 juga. Lalu kita buat this nilai 1 ini untuk memanggil variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Sama dengan nilai 1 yang ada di parameter. Kemudian nilai 2 juga diambil dari nilai yang ada di parameter. Kemudian hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Baru nanti return daripada hasil yang sudah kita proses. Oke, di sini kita buat dulu PHP ya. Kemudian kita buat kelas model underscore latihan 1 extend ke dalam CI model. Kemudian di sini yang pertama kita buat dulu variabelnya ya, deklarasi variabel tadi public, kemudian dolar nilai 1, dolar nilai 2, kemudian dolar hasil. Kemudian kita buat function public function, kemudian tadi namanya adalah jumlah, yang di dalamnya ada 2 parameter, yaitu nilai 1, nil 1 ya, sama dengan defaultnya adalah 0. Kemudian nil 2 yang defaultnya juga 0. Baru di dalamnya kita akan buat untuk proses penjumlahannya ya. Pertama this, kemudian nilai 1 itu diambil dari dolar nil 1. Kemudian this nilai 2 ya, variabel nilai 2 itu diambil dari parameter nilai yang kedua. Kemudian this hasil itu penjumlahan dari this nilai 1 ditambah dengan this nilai 2. Baru kita return, yaitu this hasil. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba save. Kemudian kita coba jalankan ya di browser untuk menjalankannya. Nah, tapi sebelum kita jalankan, kita harus buat dulu controller baru, atau kita buat function baru ya di dalam controller latihan 1 ini ya. Sebelumnya kan hanya ada function index. Kita buat function untuk proses penjumlahan. Kalau tadi kan hanya di modelnya, jadi hanya baru proses logiknya. Belum kita coba buat controllernya.
Nah, kita buat kontrolernya di sini yaitu penjumlahan. Kemudian di sini ada parameternya. Nanti N1 dan N2 ini akan dikirim ke dalam yang namanya ini ya. Jadi nanti nilai 1 dan nilai 2 akan diambil dari inputan di browser. Kemudian kita akan meload model yaitu model latihan 1 yang sebelumnya kita sudah buat. Kemudian nanti akan menjalankan function yaitu jumlah. Ya, function jumlah yang mana nanti di function jumlah ini ya, di sini kan ada parameter yang harus diambil yaitu nilai 1 dan nil 2. Nah, nil 1 dan nil 2 ini diambil dari sini ya. Jadi nil 1 nil 2 diambil dari N1 dan N2. Baru nanti bisa dihasilkan hasil dari penjumlahannya. Oke, kita buat dulu untuk function di dalam controllernya, yaitu function penjumlahan. Oke, kita masuk ke controller di sini ya. Berarti kita akan buat satu buah function baru, yaitu public, kemudian function, kemudian penjumlahan. Di dalamnya kita buat N1, N2. Kemudian di sini kita load model dulu ya. This, kemudian load. Kita akan meload sebuah model. Nama modelnya adalah model underscore latihan 1. Kemudian kita buat hasil sama dengan this ya. Kemudian nama modelnya model underscore latihan 1. Kemudian kita panggil functionnya yaitu tadi jumlah ya, yang ada di dalam model. Kemudian kita berikan parameternya N1, N2. Kemudian echo hasil penjumlahan dari N1 kemudian ditambah dengan N2 sama dengan kemudian hasilnya. Oke, kalau sudah ini kita save. Kemudian kita coba di browser ya. Di sini tadi kita masuk ke dalam function penjumlahan. Kemudian kita berikan parameter yaitu untuk angka penjumlahannya ya. Misalkan 3 ditambah dengan 5. Jadi penjumlahan, kemudian parameter satunya 3, parameter 2-nya adalah 5. Kita coba enter. Nah, muncul ya. Hasil penjumlahan dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kalau ini kita ubah, misalkan 4 garis miring 8 misalkan. Maka akan berubah 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi nilai yang kita tuliskan di dalam parameter ini ya, yang ada di atas ini nanti akan dijumlahkan ke dalam model, sehingga nanti muncul hasil dari penjumlahannya. Jadi alurnya kita membaca ke dalam function penjumlahan ya, di controller penjumlahan, dengan memanggil tadi parameternya N1 dan N2-nya. Ya, kalau tadi di sini N1-nya 4, N2-nya 8. Sehingga nanti di sini kita meload model, kemudian dari hasil di sini akan memanggil function jumlah yang ada di dalam model latihan. Model latihan 1 dengan mengirimkan nilainya yaitu N1 dan N2 yaitu 4 dan 8 tadi. Sehingga nanti di dalam model akan ada penjumlahan di sini ya. Nilai 1 tadi 4, nilai 2 tadi 8 sehingga 4 ditambah dengan 8 akan menghasilkan 12. Baru nanti di return ke dalam controllernya ya tadi. Seperti itu. Kemudian ini contohnya ya. Tadi sudah ditampilkan juga. Kemudian di sini ada contoh ketiga yaitu penggunaan controller, view dan juga model. Kalau tadi yang pertama hanya controller, yang kedua controller dan model, dan yang terakhir di sini adalah gabungan dari semuanya yaitu controller, view dan model. Pertama kita buat dulu view latihan ya .php di dalam application views. Kemudian seperti ini. Ya, kita akan coba buat dulu untuk view latihan ini.
kita buat di dalam view ya. Views, klik kanan, new file, namanya adalah view-latihan.php. Kita buat untuk strukturnya. Baik, ini saya sudah selesai untuk membuat filenya ya untuk view. Kemudian berikutnya kita akan mengubah controllernya ya. Sebelumnya kita tidak meload view ya, hanya menampilkan echo. Nah, di sini kita akan menampilkan dalam bentuk seperti ini. Ya, misalkan kita akan buat saja, kalau di sini dia mengedit, kalau kita akan coba membuat satu buah function baru. Ya, misalkan di sini kita buat public function, kemudian misalkan penjumlahan underscore view ya, jadi dengan menggunakan view. Dengan tab kita membawa parameter n1 dengan n2. Oke, di sini sama ya. Kita akan ngeload untuk modelnya. Kemudian untuk nilai 1, nilai 2 dan hasil ini kita simpan di dalam sebuah variabel data. Ya, jadi data ini akan menyimpan array nantinya ya, nilai 1, nilai 2 dan hasil. Kemudian baru nanti kita load view, yaitu view latihan dengan membawa data dari nilai 1, nilai 2 dan hasilnya. Baik, di sini kita load dulu this, kemudian kita akan load model. Nama modelnya adalah model underscore latihan 1. Kemudian kita buat variabel data yang di dalamnya ada nilai 1 yang isinya dari n1, kemudian data, kemudian nilai 2 diambil parameter dari n2, kemudian hasil yaitu penjumlahan ya. Kita akan load lagi this, kemudian model latihan 1, kita panggil jumlah yang parameternya yaitu n1 dan n2. Baru kita load this, kemudian load, kita akan meload sebuah view yang namanya adalah view dash latihan. Kemudian kita panggil untuk parameter atau variabelnya ya. Untuk nilai 1, nilai 2 dan hasil disimpan di variabel data. Jangan lupa titik koma. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan coba jalankan ya. Kita coba di sini. Namanya adalah penjumlahan underscore view. Kemudian kita berikan parameternya misalkan 2 ditambah dengan 6. Kita enter, muncul ya. Di sini ya, sesuai nilai 1-nya 2, nilai 2-nya 6. Ini hasil dari pemodelan dengan metode penjumlahan, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, ini penggunaan daripada model, kemudian view, dan juga controller. Oke, ini hasilnya tadi sudah kita coba ya. Kita kembali ke dalam slide. Oke, ini sudah model view controller. Berikutnya adalah menentukan controller standar atau default. Controller standar atau default merupakan controller yang akan dipanggil secara otomatis ketika user tidak menyertakan nama controller di dalam URI-nya. Ya, jadi kalau misalkan hanya menuliskan localhost, rental mobil, kemudian index.php, maka akan memanggil controller defaultnya ya, akan memanggil controller default.
Contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya hanya seperti ini ya. Jadi tidak memanggil nama controllernya, tidak menyertakan nama controller di dalam URI, maka akan dipanggil default controller. Nah, kalau di sini saya enter, maka akan muncul welcome to Universitas Nusa Mandiri, di mana ini adalah controller defaultnya, ya, controller default. Nah, di sini controller standar atau controller default dapat ditentukan sendiri sesuai dengan keinginan, yaitu dengan cara melakukan konfigurasi pada routes.php ya di baris default controller. Nah, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya untuk mengubah controller default. Ya, ada di dalam config, kemudian routes.php ya. Nah, di sini default controller. Defaultnya adalah welcome. Kita sudah pernah coba mengganti dengan contoh ya seperti itu. Ini adalah untuk mengganti controller default. Berikutnya, aturan dalam merancang model, view, dan controller. Yang pertama untuk model, ya, untuk model harus memiliki atribut yang dapat mewakili elemen tertentu. Kemudian model harus berisi kode-kode yang menangani proses bisnis untuk data bersangkutan. Misalnya untuk melakukan proses validasi data dan lain sebagainya. Kemudian model harus berisi kode-kode yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya untuk menambah baris data baru, mengubah baris data, dan menghapus baris data pada sebuah tabel yang terdapat dalam database. Nah, jadi intinya model ini harus menangani proses bisnis yang berkaitan dengan database ya, atau dalam melakukan proses validasi data. Di sini model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan langsung dengan permintaan yang dilakukan oleh user melalui URL. Jadi tidak boleh berisi get ataupun post. Ya, di mana get dan post ini merupakan sebuah request ya, metode dalam request. Nah, untuk metode seperti get dan post ini biasanya dilakukan oleh controller. Kemudian di sini model seharusnya tidak berisi kode-kode yang berkaitan dengan presentasi tampilan dari halaman web yang akan disajikan kepada user, karena untuk view ini nanti akan ditangani oleh view seperti itu. Kemudian yang kedua adalah view. Nah, untuk view harus berisi kode-kode yang bersifat presentational, yaitu biasanya berupa kode HTML, tetapi view juga dapat berisi perintah PHP sederhana yang masih berkaitan dengan proses pembuatan tampilan. Misalnya untuk menampilkan data yang dihasilkan oleh model tertentu. Kemudian, view seharusnya tidak berisi kode PHP yang melakukan akses data secara langsung ke dalam database. Karena untuk akses langsung ke database ini adalah tugasnya dari model. Kemudian, view seharusnya menghindari kode PHP yang mengakses secara langsung permintaan dari user, yaitu tadi get dan post. Ya, di mana get dan post ini dilakukan oleh controller. Kemudian untuk controller sendiri, controller boleh mengakses get ya, post dan variabel-variabel PHP lainnya yang berkaitan dengan request dari user. Kemudian controller boleh membuat objek atau instance dari kelas-kelas model dan mengarahkannya ke dalam sebuah views. Nah, di sini jika memang model bersangkutan menghasilkan data yang perlu ditampilkan ke user. Kemudian controller seharusnya tidak berisi kode-kode yang mengakses data secara langsung dari database, karena ini tugasnya model. Kemudian controller seharusnya tidak berisi kode-kode HTML yang diperlukan untuk tujuan presentasi, karena untuk tampilan ini merupakan tugas dari view. Kemudian ada parsing data ke view. Nah, untuk memparsing data dari controller ke dalam sebuah views, kita bisa memparsingnya dengan menggunakan bantuan array. Ya, jadi data yang akan diparsing kita masukkan dulu ke dalam sebuah array. Nah, di sini untuk contohnya ada di dalam contoh yang 5 ya, di dalam modul contoh 5. Kita lihat dulu. Baik, sebelum kita mencoba bagaimana caranya memparsing data, kita akan menghilangkan index.php pada code igniter. Jadi kita
akan hilangkan ya yang index.php ini. Jadi kita bisa langsung nanti memanggil controllernya. Nah, pertama kita buka dulu config ya di config.php. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya index_page ya. Nah, ini kita hapus index.php-nya. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan buat yang namanya file.htaccess ya di roots dari project kita. Ya, dengan nanti isinya seperti ini. Ya, ini sesuai dengan dokumentasi daripada code igniternya. Nah, ini kita copy ya untuk script yang ini. Kita akan buat satu buah file ya di luar atau di roots-nya ya di sini. Kita buat file baru. Namanya adalah .htaccess. Ya, diawali dengan titik. Jadi titik htaccess, kemudian kita enter. Kemudian kita paste script yang tadi kita copy ya. Kemudian kita save. Sehingga nanti seharusnya ini kita tidak perlu memanggil index langsung ya. Jadi bisa langsung seperti ini. Kemudian nama controllernya tadi misalkan latihan 1. Kita enter. Nah, muncul ya. Kemudian kita coba yang penjumlahan. Kemudian 2 ditambah 4. Nah, ini juga muncul. Jadi tidak perlu menggunakan indeks lagi setelah projectnya. Jadi bisa langsung ke dalam controllernya. Seperti itu. Ini cara menghilangkan index.php. Nah, berikutnya tadi kita masuk ke contoh 5 ya, memparsing data. Nah, ini kita akan buat views baru yaitu view -form -matakuliah.php. Kemudian ini adalah scriptnya ya, form input mata kuliah. Kemudian ada action ya, form actionnya ke base URL. Nah, nanti kita akan sekalian ya, kita akan membuat base URL-nya ya. Pertama, tadi di dalam config.php ya, yang di index page tadi, di base URL kita akan copy URL-nya ya, di sini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita cukup sampai dengan nama project kita seperti ini. Ya, jadi localhost ya, biasanya kalau yang default localhost langsung /web_programming. Nah, di sini menggunakan 8080 karena di device saya atau di perangkat saya ini portnya sudah diganti. Nah, seperti ini kita save. Kemudian ada di autoload, kita tambahkan di bagian helpernya ya. Di helper di sini kita tambahkan URL. Nah, ini untuk settingan default agar kita bisa mengakses base URL. Oke, kita kembali ke modul ya. Kita akan buat seperti ini. Ada form input data mata kuliah. Nah, di base URL nanti akan mengarahkan ke mata kuliah /cetak. Maka secara otomatis kita harus membuat controller mata kuliah. Kemudian di dalamnya ada fungsi cetak. Oke, kita buat dulu untuk view form mata kuliah. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat views untuk form mata kuliah. Berikutnya kita akan membuat satu buah controller yaitu mata kuliah.php ya. Di mana nanti ada function index untuk menampilkan view form mata kuliah. Kemudian ada fungsi cetak untuk memparsing data yang sudah diinput di form dan akan ditampilkan di dalam view data mata kuliah. Oke, kita buat controller baru, klik kanan di controller, new file namanya mata kuliah.php. Kemudian kita buat kelas, kita buat PHP dulu. Kemudian kita buat kelas, namanya adalah mata kuliah. Kemudian extend ke dalam CI controller.
Kemudian kita buat tadi public function index. Kemudian di dalamnya kita this load view, namanya adalah view dash form dash mata kuliah, kemudian titik koma. Kemudian kita buat function kedua, public function, namanya adalah cetak. Kemudian di dalamnya kita akan memparsing data, yaitu dengan menyimpan ke dalam sebuah array, yaitu data, kemudian kode, nama, dan SKS, itu diambil dari inputan yang sudah kita input dalam formnya. Kemudian nanti tinggal kita panggil view data mata kuliah dan menyertakan arraynya, yaitu $data. Kita buat di sini data, kemudian sama dengan, kemudian kita buat array, yaitu array asosiatif ya, kode yang diambil dari this input post, nama, maaf, kode di sini. Kemudian ini bisa koma ya, kemudian koma ini bisa kita copy. Kemudian untuk kode di sini kita ganti menjadi nama. Nama, kemudian untuk di sini kita ganti menjadi SKS. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian kita load view, this load view, yaitu view dash data dash mata kuliah. Kemudian kita panggil juga arraynya, yaitu data. Kita save. Nah, di sini belum selesai. Kita harus buat dulu untuk view data mata kuliahnya. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk tampilan data mata kuliah. Oke, kita buat file baru, berarti di views-nya. Views, kita klik kanan. New file. View dash data dash mata kuliah.php. Kita buat. Ya. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat view data mata kuliah. Ya, jadi untuk tampilan akhirnya nanti. Kemudian di sini kita akan coba demokan ya, yang tadi. Kita masuk ke dalam controller mata kuliah. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul form input data mata kuliah. Kita masukkan kode mata kuliah. Kita masukkan nama mata kuliah. Kemudian kita pilih SKS. Ketika kita tekan submit, ya, kita lihat di formnya. Nah, di sini untuk action mengarah ke base URL mata kuliah cetak. Ya, untuk base URL-nya kita sudah setting di config ya. Kita coba buka lagi di config.php. Nah, nanti base URL-nya akan mengarah ke sini, yaitu localhost web programming. Kemudian akan mengarah ke controller mata kuliah, kemudian function cetak. Nah, jadi di sini nanti dia akan mengarah ke controller mata kuliah, function cetak. Jadi akan ke sini, mengambil inputannya, yaitu kode, nama, dan SKS, baru akan menampilkan halaman data mata kuliah, yaitu halaman yang ini. Oke, di sini kita sudah isi untuk kode, nama, dan juga SKS. Kita coba submit. Dia nanti ke dalam controller mata kuliah, function cetak, ya, berarti akan menampilkan tampilan data mata kuliahnya sesuai dengan yang tadi kita input. Kodenya, nama mata kuliahnya, dan juga SKS. Kemudian kalau kita kembali, ya, akan mengarah ke dalam form mata kuliah tadi. Ke dalam sini. Nah, ini adalah cara untuk memparsing data. Ya, jadi dari apa yang sudah kita input di sini, kemudian submit, akan diparsing atau dikirimkan ke halaman yang lain.
Oke, ini untuk parsing data ke dalam sebuah view. Kemudian di sini ada tugas 3, mahasiswa mengerjakan materi yang ada di pertemuan keempat, yaitu membuat template sederhana dan dinamis dan juga setting base URL, yaitu di modul halaman 21 sampai dengan 26 dan 28 sampai dengan 29. Nanti tugas ini akan kita bahas dan juga didemokan di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.